Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang HTML dasar. Nah, di sini kita akan belajar dari awal sampai akhir ya, maksudnya dasar-dasarnya lah. Kita nggak akan pelajarin satu persatu kayak misalkan bagian-bagiannya apa, terus isinya tuh apa aja. Nah, kita nggak pelajarin itu satu-satu, tapi kita langsung praktek aja ya, biar enak. Jadi dijelasinnya sambil praktek, sambil menerangkan satu-satu. Nah, di layar ini, layar yang kita tonton ini, itu tuh hasil akhir dari apa yang kita pelajarin. Jadi kita bakal buat seperti tampilan yang ada di layar. Ini contohnya tutorial bermain gitar, oke? Di sini ada pengertian gitar, sejarah gitar, jenis gitar, chord, seterusnya sampai bawah. Nah, ini ada giniannya. Ada beginiannya, oke? Ntar misalkan kita juga bikin gini, diklik, nah ntar dia ke Wikipedia atau yang lain, oke? Sekarang kita langsung aja praktekin bagaimana sih cara buat kayak gini tuh. Nah, yang pertama kita butuh namanya kode editor. Jadi ini yang buat nulis-nulis kodenya lah. Nah, di sini kita pakainya Sublime atau Sublime, terserah bilangnya gimana. Misalnya gini. Sebenarnya bisa pakai Notepad atau Notepad++. Nah, kalau Notepad itu susahnya gimana? Kita nggak bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena dia plain gitu, dia tampilannya nggak bener-bener dasar gitu loh. Cuma tulisan doang. Nah, kalau Notepad++ itu, nah dia masih bisa ada perbedaannya lah, ada perbandingannya. Dia itu kelihatan gitu loh, mana yang tag, mana yang bukan. Nah, cuma kalau di Sublime ini, dia tuh bener-bener terlihat itu semuanya. Mana yang tag, mana yang atribut, pokoknya kelihatan semua. Jadi kita pakai Sublime dulu ya. Ini bisa di-download misalkan kalau kalian Windows tinggal mencet ini, kalau Mac ya tinggal mencet yang ini, Linux mencet yang ini. Nah, itu tampilan ya, sorry. Itu cuma kelihatan tampilan ini aja. Kan tinggal di-download. Nah, ini Mac atau di sini Linux atau di sini Windows, terserah mau yang mana. Pilihnya yang terbaru ya. Oke. Karena di sini gue udah punya, jadi langsung aja kita bikin seperti ini, oke? Oh, ini kemarin habis bikin yang contohnya gitar. Jadi ini kita remove dulu. Nah, pertama-tama tampilan kalau misalkan kita buka Sublime gitu kayak gini, oke? Ini terserah nanti, ini nggak terlalu fokusin buat cara pakai kode editornya. Yang penting maksudnya tuh kayak preferensinya gimana, nanti utak-atik sendiri bisa. Yang penting kita belajar bagaimana cara menggunakannya. Yang paling dasar dulu deh, biar ini bisa dilihat kalau teman kita yang pakai HP. Nah, ini di zoom dulu. Kalau di zoom itu dia bisa di sini nih. Mana sih? Nah, sorry, nggak kepencet tadi. Jadi mencet kontrol sama, kalau di ini di scroll ya, pakai mouse. Kalau nggak, kita bisa lihat di sininya nih, preferensinya. Nah, habis itu fontnya nih. Nah, ini bisa di larger atau smallernya ya. Saya ini. Cuma kalau misalkan pakai mouse itu tinggal di kontrol sama dipakein, kok lupa jadi namanya, scroll lagi. Oke, di scroll ya. Kalau misalkan scroll ke atas tuh gedein, ke bawah kecilin. Nah, kita juga bisa ganti temanya, color scheme-nya, jadi warnanya beda. Pokoknya awalnya kayak gini. Kita segini dulu ya, biar kelihatan enak ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita save dulu datanya walaupun kita belum mulai. Kita pencet Ctrl S atau di sini di file to save. Kita kita bikin di sini dulu, bikin satu folder, terserah mau namanya HTML atau apa. Tapi di sini gue namain HTML dasar. Nah, nama filenya kita tulis. Misalkan nama filenya halaman utama ya. Halaman utama.
Nah, ini kita ganti nih HTML. Kenapa? Karena kita kan file bakalan jadi extensionnya tuh HTML. HTML tuh apa sih? Hypertext Markup Language gitu. Oke. Nah, ini diganti HTML. Sebenarnya ada yang bisa, ada yang enggak. Kadang-kadang gitu sih. Nggak tahu kenapa nih. Misalkan kita save. Ini harusnya udah keganti HTML. Tapi nih di ujung pojok kanan ini nih, dia tulisannya masih plain text. Nah, kalau misalkan masih kayak gini, kita save ulang aja ya. Save as aja. Ini delete aja nih, delete. Kita nggak perlu ganti yang ini, kita tinggal tambahin sendiri secara manual. Belakangnya dikasih .html, oke? Kita save aja. Nah, ini otomatis sudah bakal jadi HTML, lihat nih, pojok kanan bawah. Nah, ini udah HTML kan? Oke. Nah, itu kita udah buat file HTML. Sekarang kita kan tujuannya bikin kayak gini nih. Bikin kayak gini kan. Coba kita tes dulu nih kalau HTML kita ketik asal. Terus kita save ya. Biasain kalau habis nulis itu di save aja. Kalau misalkan di sini masih bulat-bulat nih, yang ini itu tandanya belum di save. Kalau udah di save, nah langsung silang deh tulisannya. Oke, kita coba cek dulu ya. Di open di browser. Kita pencet kanan, klik kanan, open in browser. Nah, nanti dia bakal keluar tulisan ini. Ini udah bentuk HTML tapi tulisan ini tuh masih namanya plain text atau yang teksnya tuh belum jadi apa-apa gitu loh. Ini si webnya itu belum tahu dia tuh tulisannya tuh apa gitu loh. Apakah dia paragraf, apakah dia judul, nah itu belum tahu. Karena kita ngetik cuma ngetik biasa aja gitu. Nggak pakai yang namanya kalau di HTML tuh ada tag. Nanti kita bahas. Nah, oke. Jadi ini belum dianggaplah sebagai tulisan di HTML-nya. Oke, sekarang kita bikin persis seperti kayak gini nih. Yang pertama, kita harus tahu dulu. Jadi HTML itu ada bagian-bagiannya. Jadi kita bisa bilang di sini namanya doctype HTML gitu ya. Entah tulisannya gini apa enggak ya. Kita coba dulu ya. Sebenarnya yang paling penting itu ada namanya kita tag HTML dulu di sini. Ini secara manual ya. Ini HTML. Terus di HTML itu dia bakalan ada head namanya. Ini yang pentingnya dulu. Jadi ini ada tag head. Nah, tag head. Habis itu biasanya dia di sini juga ada namanya meta. Jadi ini meta. Ini ada meta. Metanya bisa ada dua. Ini nggak cuma charset sih. Ini tuh dia bisa name. Nah, ini sebenarnya meta ini sekarang tuh nggak terlalu penting lah ya. Bukan nggak penting sih. Bisa dibilang penting cuma ini sebagai keterangan aja gitu loh. Jadi ini nggak usah kita tulis full dulu ya. Karena ini cuma untuk memberitahukan bahwa urutan dari HTML tuh kayak gini loh strukturnya. Oke. Jadi ada meta, itu ada head, di bawahnya ada namanya body atau ininya sebagai tempatnya untuk kita nulis-nulis tuh ada di sini di bodinya. Oh ya, sebelum di body itu di head itu ada namanya title. Nah, ini dari kan masalah ini adalah struktur utama dari HTML itu sendiri. Ini biasanya ada kayak gini juga untuk menandakan bahwa file ini tuh adalah HTML gitu di web browsernya. Nah, ini rangkaian utamanya ya, struktur utama. Ibaratnya kayak manusia lah. Manusia itu kan punya struktur dari kepala sampai kaki. Nah, HTML juga punya. Jadi HTML itu struktur dari bungkusannya HTML, membungkus semuanya. Lalu ada headnya. Di head itu ada meta dan title sama body. Nah, body ntar tempat kita ngetik gitu loh, tempat kita ngodingnya di sini. Nah, sekarang kita jelasin dulu
Yang di dalam kurung ini nih, bukan dalam kurung sih, dalam siku kayak gini nih, itu namanya tag nih, tag HTML, ini tag head, ini tag meta, ini title, ini body, ya itu namanya tag. Pokoknya warna merah ini itu tag. Nah, di samping tag, kalau misalkan di dalam tag itu ada yang hijau-hijau ini nih, nah ini kayak char set, terus name, konten, nah itu namanya adalah atribut. Jadi ada beberapa tag yang bisa memiliki atribut. Nanti untuk lebih jelasnya kita sambil praktekin aja, oke? Nah ini struktur utamanya, intinya kayak gitu. Ini kita hapus dulu aja karena kita nggak perlu ngafalin sebenarnya. Biasanya kita kalau latihan terus lama-lama juga hafal. Nah tapi ada fitur di Sublime Text itu, kita tinggal ngetik HTML, habis itu mencet tab di keyboardnya, nah dia otomatis bakalan buka sendiri, bakalan ngebentuk sendiri struktur dari HTML. Nah, oke, gini ya. Sama kan kayak tadi, cuma kalau yang ini tadi nggak ditulis sampai full karena ya cuma pengen nunjukin aja. Sebenarnya kayak gitu loh struktur HTML. Nah, bentar. Biasanya sebelumnya ada yang bakalan nanya nih, kenapa bentuknya kayak gini? Kayak bukan web web pada umumnya gitu. Webnya bagus, nggak kayak ini kan tulisan doang ya. Nah, gini. Jadi HTML itu sebagai rangkanya aja, ibaratnya rangka. Jadi kayak kita nih manusia nih, cuma rangkanya doang, tulangnya doang, atau misalkan kayak ya badannya doang lah, tampilannya doang, tampilannya apa, strukturnya doang, belum pakai yang bagus-bagus kayak baju atau topi, terus belum gerak gitu kan. Nah itu HTML tuh rangkanya aja, jadi cuma kayak gini doang nih bentukannya. Kalau pengen lebih bagus lagi nanti ada namanya CSS. CSS itu ibaratnya kalau di manusia itu bajunya. Jadi kan kalau orang pengen lebih cakep kan bajunya tuh pakai yang bagus atau ditambahin aksesoris, topi, jam. Nah, itu biasanya kita sebut CSS. Gambaran simpelnya. Nah, itu kan cuma sebagai atribut atau sebagai mempercantik tubuh kan, mempercantik kita. Kalau misalkan kita gerak, kita jalan, kita lari, nah itu biasanya kita pakai nanti namanya JavaScript. Jadi gitu ya. Sekarang kita belajarin tentang cuma rangkanya doang. Oke? Sampai sini paham ya? Lanjut kita mulai aja langsung. Nah, kita tadi udah jelasin ya, yang HTML itu sebagai pembungkus awal. Jadi kita bilang nih, doctype HTML. Terus ada tag HTML. Kita bilang ke webnya di sini. Nih, isi web gue itu sebenarnya HTML. Kita ngasih tahu kepada webnya, ini tuh HTML. Nah, oke, ngerti ya. Kalau head itu, ini kita nggak belajar lebih dalam dulu. Kita cuma belajar title-nya aja. Title sama meta lah. Kalau meta itu keterangan. Misalkan gini, biasanya dalam sebuah web itu ada penulis gitu kan, ada keterangan lah, contohnya ini penulisnya siapa, misalkan penulisnya papan tulis. Nah ini kita bisa masukin di tag meta. Jadi pokoknya intinya meta itu untuk keterangan lah. Kalau char set ini UTF-8 itu kalau nggak salah itu kayak keterangan kita pakai bahasa apa. Jadi misalkan nih, kita kan orang Indonesia, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Nah kalau komputer ini si HTML ini dia ngomongnya di sini pakai bahasa ini, UTF-8 ini. Jadi biar semuanya paham gitu bahasa komputernya. Oke, aman ya. Lanjut yang title. Nah, title itu ada di bagian sini nih. Kalau di sini kan kita belum kasih title, makanya namanya halaman utama.html. Sama kayak file yang kita kasih kan. Kita buat nih yang pertama. Nah, kalau yang ini dia udah jadi tutorial bermain gitar karena sudah ditulis di titlenya. Sekarang kita tinggal ikutin aja nih. Tutorial bermain gitar. Nah, ini kan masih bulat, kita save dulu. Coba kita reset ya. Kita refresh, sorry. Cet F5 atau kita bisa kayak gini, klik kanan, reload ya. Nah, keganti kan? Tutorial bermain gitar. Udah sama kan? Oke, lanjut ya. Sekarang kita udah selesai di bagian head. Kita langsung aja ke bagian body.
Jadi kita di sini fokusnya ke HTML-nya aja. Jadi nanti bikin mempercantik atau visualnya yang eye catching-nya itu nanti dulu. Sebenarnya bisa CSS dimasukinnya kodenya di HTML, cuma itu nggak disaranin banget karena bakalan repot. Jadi nanti bakal dipisahin gitu. Kita masang bajunya di segmen lainnya, oke? Sekarang kita bikin rangkanya dulu. Dari bodinya dulu nih. Yang pertama, dia bikin judul gede nih. Headline biasanya namanya. Nah, ini gimana caranya kita bikin headline kayak gini? Caranya gini. Ada yang namanya tag 1 atau kalau nggak salah namanya heading. Singkatannya dari heading, H itu kepanjangannya heading. Jadi kita tinggal tulis H1 pakai ini ya, kurung. Terus di sini ditambahin lagi. Nah, ini kan kalau kita ngetik manual gini kan lumayan capek ya kalau banyak. Kalau di Sublime itu dia bisa kayak gini, sama kayak tadi HTML terus tab. Kita tinggal H1 terus tab aja. Nah, langsung keluar semua kan. Nah, ini tinggal kita tulis aja tadi. Tadi namanya tutorial bermain gitar. Oke, kita save dulu. Kita save dulu. Nah, sama kan? Tuh. Nah, tapi kenapa kita nulis H1? Kenapa nggak H3, H2, H5, atau H10? Itu kan. Jadi, H1 itu ibaratnya kayak dia udah tulisan yang paling besar itu. Buat judul, buat headline. Itu biasanya standarnya lah, standar dari webnya. Untuk membuat judul tuh menggunakan H1. Gimana kalau kita bikin sub judulnya atau yang lainnya? Nah, kalau misalkan kita pakai H2, itu tulisannya bakalan lebih kecil dibanding H1. Kita coba ya. Nih. Ini keyboardnya berisik nggak? Kalau berisik, maaf ya. Nah, ini kita coba dulu nih. Nah, makin kecil kan? Begitu pula H3. H3 juga. Ini kita copy aja. Heading 3-nya juga bakalan lebih kecil. Seterusnya. Nah, heading itu sampai 6, oke? Jadi heading itu sampai 6. Dari H1 sampai H6. Kita bakal tulis dulu. Pakai komen. Namanya komen. Komen itu sebuah tulisan yang tidak akan diproses oleh HTML-nya. Jadi caranya itu mencet ini nih. Tulisannya gini. Tep. Nah, terus kita tulis heading dari H1 sampai H6. Terus gini. Nah, ini kan kita nulis manual juga ya. Kalau pengen otomatis itu mencet. Misalkan kita nulis sesuatu. Terus kita pengen langsung komen. Itu kontrol slice miring. Nah, jadi gini nih. Tulisannya gini. Kontrol plus yang gini. Aduh. Nah, mencet ini. Nah, atau kita pengen balikin dari komen ke nggak komen, tinggal mencet sama kontrol slice miring juga ya. Nah, gitu doang. Aman ya, itu namanya komen. Jadi kan kalau kita udah nulis kode nih, kita pastinya nanti bakalan rada bingung kalau udah lama nggak dibuka. Ini buat apa sih? Itu buat apa sih? Nah, itu nanti kita tandain pakai komen. Oke. Sebaiknya kalau udah banyak tuh pakai komen. Kalau dikit ya nggak apa-apa sih nggak pakai. Lanjut ya. Ini tutorial bermain gitar. Oh iya, satu lagi. Ini mau kita enterin sejauh apapun, mau ininya jauh atau enggak, ini tetap sama ada di sini. Enggak mempengaruhi posisinya. Karena enter di sini tuh bukan berarti enter pada nyatanya. Jadi di sini tuh cuma untuk merapikan aja gitu loh. Di codingannya. Enter itu beda lagi. Nanti kita pelajarin ya. Ada nama enter nanti. Oke, lanjut ya. Habis itu dia tulis pengertian gitar, sejarah gitar. Nah, ini kita nanti dulu aja ya. Kita lanjut yang sama dulu nih, yang ada heading-headingnya dulu. Ke pengertian gitarnya dulu aja.
Sama pengertian gitar itu dia lebih kecil dari tutorial bermain gitar ya. Ini H2 lah. Sub judulnya. Kita tulis di sini H2 pengertian gitar. Oke, kita save lagi. Kita coba dulu. Aman ya? Sama. Nah, kita udah nulis nih pengertian gitar. Sekarang dia bikin sebuah paragraf nih. Paragraf ada banyak tulisan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Nah, ini kan kita nggak usah ngetik lah. Kita tinggal kopas aja lah. Kopas dulu sampai sini dulu aja. Ctrl C biasa. Nah, sekarang ada namanya tag paragraf di HTML. Tag paragraf itu gimana tulisannya? Gampang, paragraf tinggal kita singkat jadi P. Pencet P terus di tab. Nah, ini kan ada P nih. Kita pilihnya yang P aja. Artinya paragraf. Nah, ini udah jadi tag paragraf. Jadi, yang P itu paragraf. Sebelumnya gini, setiap tag itu pasti ada yang penutupnya. Kayak P ini pasti ditutup dengan P lagi, tapi pakai slash miring. H2 juga, ini juga, H1 juga, semuanya gitu. Oke, jadi ibaratnya itu pembatas. Jadi ini tag ini pembatasnya sampai mana? Kalau misalkan di sini nggak ada pembatasnya, nah itu sistemnya nggak bakal ngebaca, kayak bingung. Ini tuh paragrafnya mau sampai mana gitu. Jadi harus ada ya. Kayaknya tinggal kita kopas. Set. Udah ya, ini udah kita kopas ya. Kita save. Apakah nanti tulisannya bakalan sama seperti tulisan yang ada di sini bentukannya ya? Kita coba. Nah, ini kan error kan? Bukan error, maksudnya nggak rapi kan? Tuh, yang ini rapi. Dia paragraf per paragraf gitu. Ini juga. Sedangkan di sini kita nulis tuh ada enternya gitu loh. Tapi di sini nggak ngaruh kan? Seperti yang tadi udah dibilang. Enter di sini tuh nggak ngaruh untuk sistem yang ada di sininya. Nah, jadi gimana cara kita nambahin enter atau paragraf? Jadi gini, ada yang namanya enter. Enter itu di sini namanya break ya atau BR. Entahlah itu singkatan apa, yang penting namanya BR. Jadi kita kasih tag BR. Kita tinggal BR terus tab aja. Sorry. Belum dipakai ini berarti. Ini kita BR. Pencet sini. Terus kita save. Kita coba ya. Nah, ini kan udah ada nih enter. Tapi dia masih belum ada jarak gitu. Dia cuma ngerapin di sini doang. Itu masih mepet. Ya udah kita tambahin BR-nya jadi 2. Karena BR1 itu mewakili 1 enter. Kalau BR2 mewakili 2 enter. Ibaratnya gini. Ini kan kita baru ini nih. Ini nggak ada enter nih. Ini nggak ada enter. Kita enter sekali. Nah, tapi dia masih nempel kan. Kalau 2 kali, nah baru ada jeda. Ada jarak maksudnya di situ. Jadi kita butuh 2 enter di sini, 2 BR. Save, kita cek. Nah, ya kan. Dia ada jarak ya kan. Aman kan. Nah, kenapa sebelumnya yang pengertian gitar sama tutorial bermain gitar ini dia kok ada jedanya gitu loh, ada jaraknya. Karena di heading 1 atau heading 2 atau paragraf itu otomatis dia udah bikin enternya itu sendiri. Jadi dia udah ada jaraknya itu sendiri. Di heading 1 itu punya jarak 2 enter, heading 2 juga. Paragraf juga dia punya 2 enter. Jadi misalkan gini. Ini kita nggak pakai BR juga bisa. Jadi kita bikin paragrafnya lagi aja. Ini kan udah paragraf, ini paragraf lagi. Ini 1 paragraf nih. Nah, yang ini belum kita tutup nih paragrafnya nih. Belum kita tambahin di sini. Nah, jadi kita punya 2 paragraf. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Ya kan? Kita save dulu. Otomatis dia bakalan sama kayak gini. Kita reload ya. Tuh. Sama aja kan? Karena dia udah memiliki jarak sendiri itu loh. Kira-kira 2 enter lah untuk 1 paragraf.
Nah, terserah kita mau makainya gimana. Kita mau pakai banyak paragraf atau kita mau pakai enter aja. Karena kita di sini udah buat per paragraf. Terus tadi kita paragrafnya cuma satu. Mendingan kita bikinnya pakai enter aja. Jadi kita tinggal nambah-nambahin enter. Jadi nggak usah ini bikin P, ini P lagi, ini P, P lagi. Ini kan kelamaan ya. Kita BR aja udah. Di sini tambah lagi. Sini tambah lagi. Sini juga tambah lagi. Nah ini nggak usah. Ini kan udah ditutup paragraf. Kita save. Nah sama kan bentukannya tuh. Set. Set. Aman ya. Oke. Ini udah aman. Nah, ngomong-ngomong soal BR, kita langsung aja bikin ada namanya saudara BR. Jadi si saudara BR itu namanya HR, horizontal. Ini bikin garis panjang gini nih. Nah, ibaratnya gini, kalau BR itu enter, ini tuh garis panjang. Jadi di sini kan kosong nih. Sebenarnya ini enter sampai ujung. Gambarannya gitu aja ya. Kalau dia ini garis sampai ujung. Nah, cara bikin garis gimana? Kita tinggal bikin ini aja. Garis tag HR. Udah, ini doang. Nah, jadi kan garis aman ya sampai sini. Kita lanjut lagi langsung ke bagian yang ini lagi. Nah, kita kan tadi udah bikin paragraf yang sama nih. Sekarang kita lihat lagi, ada sesuatu yang beda. Yang pertama ada di tulisan berdawai ini, dia bold. Yang hollow body ini dia sama solid bodinya ini italic atau miring, ya kan? Sama ada lagi nggak? Nggak ada ya. Itu aja ya. Kayak yang itu dulu. Kita coba yang itu dulu. Harusnya sih ada tiga. Satu lagi tuh yang underline. Ya biasa kan di Word itu juga ada yang bold, italic sama underline kan. Nah kita coba dulu nih pakai tagnya yang mana. Yang berdawai. Berdawai itu dia bold. Jadi otomatis kita kasih tag bold aja. Tag B. Tinggal disingkat aja. Nah yang berdawai. Gimana caranya kita ngasih tagnya? Sama aja kita bungkus kata-kata berdawainya. Pakai tag B. Ini jangan lupa ditutup. Kita save, kita cek. Nah berdawai itu. Ya kan jadi bold kan. Nah gimana caranya kita bisa tahu kalau berdawainya doang yang di bold? Karena tag B-nya ini bungkusnya ngebungkus cuma berdawainya doang. Kalau misalkan kita pengen yang di bold sampai cara dipetik, berarti penutup dari bungkusan bold ini sampai di sini kita ketiknya. Nah, ya kan? Jadi sampai ujung. Tergantung kita naruh di mana. Kalau pengen di bold semua ya udah kita taruh di sini. Berarti kayak eh, kok nggak bisa? Sorry. Ini masih ada tagnya. Tag penutupnya. Nah, jadi gini. Satu tag itu memiliki satu penutup doang. Jadi kalau misalkan ada yang lebih atau ada yang nggak jalan, berarti ada yang salah dari tagnya. Oke, aman ya. Ini kita balikin lagi. Dawainya kita kasih ini. Lalu yang tadi hollow bodinya sama solid bodinya ini kan italic kan. Mana tadi? Nah ini nih. Dia yang miring ikut kena juga nih si kurungnya. Berarti kita kasihnya di sini italicnya. Nah, jadinya tutup kurungnya juga ikutan. Kalau misalkan nggak pengen ikut, berarti ini dipindahin di dalamnya. Yang ini juga. Tuh, ya kan? Ini nggak ikutan. Oke, aman ya. Yang ini nggak usah lah, kita udah kasih contoh. Atau gini deh,
Yang solid bodinya kita coba pakai underline. Kalau bold itu B, italic itu I, berarti underline itu tinggal betul, tinggal U. Nah, jadi garis bawah kan, aman ya. Itu udah semuanya. Jadi tulisan, jadi jenis-jenis tulisannya mau diapain. Nah, lanjut sekarang. Dia ada tulisan ini, klik di sini untuk lebih lanjut, untuk mau tahu lebih lanjut. Nah, dia di sini ada underline tapi warnanya kok bukan hitam dan dia bisa diklik gitu loh. Tuh. Itu namanya hyperlink. Oke. Kalau hyperlink itu biasanya juga dia ada garis bawahnya untuk menandakan bahwa dia hyperlink dan kursornya juga beda. Nah, kalau di sini kan warnanya ungu. Itu biasanya webnya udah kita buka. Kalau belum, itu biasanya belum pernah kita buka. Oke. Yang di sini ya kita coba ya. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut. Coba nih kita kopas. Jangan lupa kita kasih paragraf biar bisa dibaca sama sistemnya. Nih, apakah dia bisa otomatis ada garis bawahnya? Ternyata nggak bisa. Dia nggak ngaruh kan? Walaupun kita kopas dari ada yang hyperlink ya. Ketika kita paste di sini, hyperlinknya hilang karena belum diprogram di Sublime-nya. Nah, gimana caranya? Hyperlink itu juga menggunakan sebuah tag. Nama tagnya apa? Nama tagnya sama. Tinggal dihilangin aja hyperlinknya. Maksudnya disingkat aja jadi H. Tapi ternyata bukan itu. Singkatannya untuk hyperlink adalah A atau anchor ya. Ancor tulisannya, jangkar. Jadi ibaratnya jangkar itu untuk menyambungkan dari satu web ke web lain. Kan kalau di kapal itu untuk nyantolin kan. Nah, kalau ini untuk ngabungin web ke satunya. Jadi A, terus kita tutup jangan lupa. Nah, di sini kita tutup A. Nah, kita udah bikin ini belum hyperlink? Coba kita cek. Ini udah di reload loh. Ternyata belum kan? Kenapa belum? Karena kalau untuk tag hyperlink atau anchor ini, dia butuh yang namanya tadi atribut. Nah, ini suatu kewajiban untuk tag anchor ya. Nah, apa nama atributnya? Nama atributnya adalah href. Hypertext Reference. Reference gitu ya. Jadi ini singkatannya href. Kita butuh href ini nih. Nah, kalau atribut itu biasanya pakai sama dengan sama kutip dua ini. Nah, gini, ini udah lengkap nih tag sama atributnya. Kenapa kita harus pakai atribut? Karena kan gini, kalau kita pakai ini doang, kita mau hyperlink kemana? Kita belum nulisin webnya kemana? Tujuannya belum ada. Nah, itu tujuannya ada hrefnya ini. Jadi kita bakal nyantumin webnya itu di href. Nah, kita lihat dulu. Dia nyantuminnya kemana nih? Oh, ke Wikipedia yang ini. Kita kopas dulu linknya. Nah, ini kita save ya. Kita lihat nih. Kita reload. Udah di reload kan? Nah, jadi kebuka gini kan? Jadi ada garis bawahnya sama bisa dibuka. Kita coba. Oh, berhasil kan? Balik dulu. Nah, itu namanya hyperlink ya. Ini namanya kalau dari web lain itu eksternal. Oke. Kita bisa ada tiga jenis. Ada eksternal, ada yang namanya internal, sama relatif. Kalau eksternal kayak gini. Oke. Nanti yang internal gimana? Kita coba dulu, lanjutin dulu. Ini udah selesai pengertian gitar sampai sini. Lanjut yang sejarah gitar sama aja bikinnya kayak tadi, pakai H2. H2 terus sejarah gitar. Save. Ini juga tinggal kita kopas pakai paragraf tag P. Ini kita kopas lagi yang ini. Nah, apakah jadi sama? Nah, sama kan?
Oke, sama ya. Nah, sekarang kita lanjutin dulu yang tadi udah dibilang eksternal sama internal. Nah, kalau yang tadi eksternal, sekarang internal nih. Kita coba klik ya. Tuh. Kenapa internal? Karena dia nggak ngambil dari website lain lah. Intinya gitu gampang ya. Jadi kita bikin halaman kita sendiri lagi. Nah, gitu ya. Gimana caranya kita bikin halaman baru? Kita tinggal bikin yang namanya di sini nih. Di sini tinggal kita klik kanan, terus new file. Tulis ini apa? Sejarah gitar. Kita save dulu. Sejarah gitar.html. Nah, makanya itu tadi kenapa alasannya kita bikin ada folder satu namanya HTML dasar. Karena ini bakal kita gunain semuanya berhubungan gitu loh. Nggak bisa kalau misalkan kita taruh di misalkan di konten sini nih. Ketika kita pengen manggil sejarah gitar itu sistemnya berbeda. Nanti kita jelasin selanjutnya. Kita chat save dulu, bikin HTML lagi kayak tadi. Nah, tulis titlenya apa? Sejarah gitar. Isinya tinggal tadi sama isinya itu H2 sejarah gitar. Terus yang paragrafnya ini bikin paragraf satu lagi yang ini udah jadi ya. Terus dia ada kembali ke halaman utama. Nah tapi kita ini dulu nih, kita lanjutin dulu. Yang di sini kan kita udah bikin nih, tapi belum bikin hyperlinknya. Kita bikin dulu yang tadi href. Nama HTML apa tadi, kita tinggal tulis saja sejarah gitar .html. Tutup kurung, jangan lupa. Tutup apa sih namanya ini? Siku inilah ya, tutup siku. Ini ditutup juga. Nah, kita save. Kita coba di refresh yang ininya. Sorry. Kita taruhnya di klik di sininya aja ya. Nah, sep. Kita pencet. Nah, ini kan dia biru nih. Kenapa biru? Warnanya karena kita belum pernah buka web yang satunya, halaman satunya. Nah, jadi kan kayak gini kan sama apa yang kita tulis di sini. Nah, terus kalau udah kayak gini gimana cara baliknya? Kan gak ada tombol balik. Sebenarnya bisa kan kita di sini. Tapi kan itu kalau di web itu kurang efisien lah kalau nggak ada tombol balik di sininya. Masa harus mencet di sini kan? Kita bikin dulu kayak yang di sini nih. Kembali ke halaman utama. Caranya gimana? Sama aja caranya. Kita tinggal tulisin kembali ke halaman utama, dipakein hyperlink. Href. Nah, halaman utama tulisannya apa nih? Dia bilangnya halaman utama.html. Gitu ya. Ini jangan lupa ditutup. Set. Nah, kita refresh lagi. Nah, berhasil kan? Kita udah bisa bolak-balik tuh. Oke, nah sekarang gimana tadi yang kita bahas? Kalau misalkan si sejarah gitar atau halaman utamanya ini di file lain, kita coba ya. Misal ini kita pindahin kita bikin dulu deh. Coba gitu ya. Sejarah gitar kita pindahin di sini. Apakah ketika kita klik lagi si sejarah gitar bakal muncul? Oh, ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia nggak satu file. Nah, kalau beda file, itu kita manggilnya juga beda caranya. Jadi kayak gini.
Di HTML dasar, dia itu ada halaman utama sama gitar kan. Nah, ketika kita pengen di halaman utama manggil si sejarah gitar ini, kita harus masuk ke file coba. Jadinya kita harus nulisnya gini di kodenya. Coba itu nama file tadi kan. Slice dulu nih. Nah, garis miring. Baru sejarah gitar. Jadi kita masuk dulu ke file si coba. Nih, gambarnya gini. Kita masuk dulu ke file si coba. Nah, udah masuk di file si coba, kita baru panggil sejarah gitar.html. Nah, ini. Kita save ya. Kita coba sekali lagi. Nah, jadi bisa kan? Oke, nah sekarang kembali ke halaman utamanya. Yang ini nih, kan langsung halaman utama. Apakah dia bisa? Ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia nggak satu file. Nah, caranya gimana? Ini. Sekarang kita ada di file coba. Kan kita harus kembali ke HTML dasar dulu kan. Nah, di sini kita harus tambahin dulu titik-titik garis miring. Jadi titik-titik garis miring itu ibaratnya kayak kita keluar satu file sebelumnya. Jadi dari coba kita keluar dulu file sebelumnya itu HTML dasar. Nah, ini kita udah keluar dari sini. Udah di HTML dasar, kita baru manggil si halaman utama .html-nya. Nah, baru dipanggil. Baru dia bisa nih. Kita save dulu. Oh, ini nggak ke save kenapa? Karena kan tadi di sini dia ada di HTML dasarnya, bukan di file coba. Di Sublime dia masih di sini nih. Atau kita coba save dulu deh. Sejarah gitar.html kita satu. Ini cuma ngasih tahu dulu. Kalau ini bisa gitu loh. Bisa balik nih. Nih kita buka. Nih, balik ya. Nah, ini baru bisa nih. Intinya ini keluar satu halaman dulu, satu file dulu. Satu foldernya yang ini. Dari sini kita keluar sini, baru kita manggil yang ini. Aman ya. Jadi ini kita hilangin aja. Ini kita hilangin. Kita pindahin di yang tadi kita buka dulu. Nah, jadi ini nggak usah pakai coba karena dia satu file. Aman ya. Dah, ini kita coba lagi, bisa nggak? Aman, ini juga aman. Oke. Lanjut lagi kita sekarang. Sekarang kita buat yang namanya jenis gitar. Ini sama aja, ini tinggal ya tadi lah pakai H2. Jenis gitar. Yang di sini juga ini tinggal kita kopas aja, nanti tinggal dikasih enter atau paragraf ya. Ini tinggal enter aja nih. Ini juga. Yang ini nggak usah. Nah, kita lihat nih. Nah, ini kan sama kan tuh. Ini aman. Nah, sekarang yang ini. Kok dari tadi tiga-tiganya klik di sini mulu? Bedanya apa sih? Nah, yang di sini itu kalau kita buka dia di tab baru kan. Kalau yang ini kan di tab yang sama nih. Tuh. Kalau yang ini dia ngebuka tab yang baru. Nah, itu gimana caranya sih? Nah, itu dia ada caranya lagi. Sebenarnya sama, kita pakai tag A juga. Tapi gimana caranya biar kita bikin tab baru? Caranya gini. Kita sama pakai si ini apa namanya? Tag anchor juga. Terserah ini mau pakai paragraf atau enggak. Sebenarnya bisa pakai langsung H, tapi lebih baiknya langsung pakai P dulu ya. Jadi kita anggap paragraf baru atau kita bisa nulisnya di sini. Di satu paragraf tapi kita pakai enter.
Nah, ini kita kasih tag A anchornya href. Di sini juga klik di sini, atau biar sama kayak yang di webnya, di sininya doang kita kasihnya di sini aja. Nah, jadi yang di sini doang yang bisa di link linknya. Nah, langsung href. Wah, kita belum bikin ininya lagi, belum bikin halaman ini. Kita buat dulu ya, sama kayak tadi, klik kanan, new file, terus save lagi. Tadi jenis gitar ya, jenis gitar.html. Udah, kita bikin lagi strukturnya, save ini jenis gitar. Bodinya tinggal kita kopas aja lah ya, H2 jenis gitar, terus ininya paragraf. Selesai, kita udah dapat nih jenis gitar. Nah, sekarang tinggal kita tulis jenis gitar buat HTML. Kita save. Di sini kita refresh ya, kita reload. Ini udah ada. Apakah dia udah ganti jadi tab baru? Ternyata masih tab yang sama. Nah, inilah gunanya atribut tambahan yang namanya target. Jadi selain ada atribut href di dalam anchor, itu ada lagi namanya atribut target. Nah, target itu sendiri adalah sebuah tujuan. Tabnya ini mau bikin baru atau mau di tab yang lama gitu, di tab yang ini doang atau bikin lagi. Nah, defaultnya atau standarnya ketika kita nggak nulisin target, itu dia bakalan di webnya itu sendiri, di halamannya itu sendiri, kayak gini. Nah, gantinya di sini. Tapi kalau kita ubah jadi tambahin underscore blank ini ya, kayak kosong gitu, dia bakalan buat tab baru. Nah, jadi tinggal ditambahin blanknya aja, target blank, bakal bikin tab baru. Kita pelajarin dua dulu ya, sebenarnya ada target tuh ada yang lain selain blank, tapi kita belajar itu dulu aja. Exit. Udah ya, udah bisa ya, udah sama kayak gini ya, jadi aman ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi, kita bikin yang ini, bikin table namanya. Ini udah lumayan jadi rumit lah kalau masuk table. Kita tulis chord dulu di sini, bikin H2 lagi, chord. Terus habis chord, nah dia ternyata ada heading yang lain nih, heading 2. Kita tulis lagi. Bukan heading 2, heading 3 dia. Heading 3, jenis chord. Nah, kita coba ya. Set. Nah, ini udah jadi kan jenis chord. Sekarang kita bikin table dulu nih. Kita sekarang sebelum lanjut ke table harus tahu dulu yang namanya struktur table. Bikin di mana ya? Di PowerPoint aja ya. Nah, ini kita bikin dulu struktur dari si table. Jadi table itu ada yang namanya kolom, tulisannya gini, kolom, atau nggak pakai u ya, lupa atau gimana gitu. Terus ada lagi yang namanya row. Ini adalah kolom itu yang vertikal gini, ini sebutannya kolom. Row itu baris yang horizontal. Nah, jadi gini, misalkan ini ada tabel. Nah, ini bisa kita bilang yang dari sini ke sini itu adalah row 1 atau baris 1. Ini row 1, ini row 2, ini row 3. Yang ini ke bawah,
itu kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Nah, jadi di sini yang sel yang ini nih, itu bisa kita katakan dia itu kolom 1 baris 1 atau row 1. Yang ini kolom 2 baris 2. Yang ini kolom 3 baris 3. Baris 1, sorry, ini kolom 2 baris 1, ini kolom 3 baris 1. Yang ini kolom 1 baris 2, ini kolom 2 baris 2, ini kolom 3 baris 3, dan seterusnya. Jadi kayak gitu ya penjelasannya. Jadi kita harus tahu urutan tabel dulu ya. Kalau udah, kita lihat dulu nih. Ini ada berapa? Ada berapa kolom sama ada berapa baris? Ya enggak? Kita cain dulu nih. Yang pertama kita bisa lihat dari yang gak ada mergernya dulu. Merger itu yang kolom sama barisnya digabung. Ini kita lihat dulu yang gak digabung. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, otomatis dia punya 5 kolom. Kita tulis di sini ya, 5 kolom. Nah, terus barisnya ada berapa? Di sini kita lihat 1, 2, 3. Ada 3 baris. Ini baris ketiga. 3 rows gitu ya. Nah, ini ada 3. Nah, gini. Gimana cara kita bikin table? Kita nggak usah pusingin mergernya dulu nih. Kita bikin tabelnya dulu aja. Bikin 5 kolom sama 3 baris. Gimana cara bikinnya? Cara bikin table tuh ada yang simple sama yang lebih kompleks. Kalau yang tadi itu simple dulu kita bikin nih. Pakai tag yang namanya table. Oke. Table. Terus itu kita enter. Kita udah bikin nih. Kita mau buat table, kita kasih tahu itu. Nah, gimana cara kita bikin baris? Kita bikin baris itu pakai namanya TR atau table row. Nah, ini kita udah bikin satu baris gitu loh. Tapi kalau kita bikin kayak gini doang, itu tuh nggak bakalan muncul. Tuh belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena ibaratnya gini. Kita udah bikin table lah ini. Kita bikin table. Ini anggaplah ini tempat untuk membuat table ya. Terus kita udah bikin nih satu baris. Kita udah bikin satu baris. Tapi kan kolomnya masih belum ada, kita belum bikin tuh baru barisnya. Kalau barisnya ada, kolomnya nggak ada, otomatis dia juga nggak ada baris gitu loh, nggak punya. Nah, makanya kita bikin dulu kolomnya. Kalau kolom di sini itu bukan TC, tapi namanya TD, table data. Jadi kolom-kolom yang ini tuh, nih kolom-kolom yang, kolom-kolom yang ini kolom ini tuh kita sebutnya data, table data. Jadi kalau kita bikin table datanya satu, itu kolomnya cuma satu. Ini kita bikin ulang ya. Ini anggap aja nggak ada. Ini kalau misalkan kita bikin, tadi kan kita udah bikin row 1, terus kita bikin kolom 1, TD-nya 1. Nah, ini cuma ada kayak gini doang nih. Nah, kalau kita bikin TD-nya ada 2, berarti dia kayak gini. Nah, kita kan butuh 5 ya. Berarti kita bikin 5 gitu. Kita kopas aja sampai 5. Nah, sekarang bentukan kita udah 5 nih. Udah sama kayak yang di contoh soal. Sampai 5. Tapi kita bikinnya butuh 3 baris. Berarti TR-nya butuh 3. Ini kan baru 1 nih. Bikin lagi TR-nya. Nih. Nah, kita kan belum bikin kolom lagi nih. Berarti di sini belum ada nih. Kalau kita bikin 1 TD-nya. Nah, di sini dia cuma ada kayak gini nih. Sep. Nah, loh, yang sebelahnya nggak ada. Jadinya table hancur dong, bukan table kan. Kalau table masa sampingnya nggak ada gitu. Nah, otomatis bawahnya juga kita bikin 5 TD-nya.
Jadi kalau atasnya 5, bawahnya juga 5. Gitu ya. Yang TR1 lagi juga sama, kan kita butuh 3 row. Isinya juga 5. Nah, apakah ketika kita udah bikin table di sininya ada? Kita lihat. Ternyata masih belum ada. Kenapa belum ada? Karena kita belum mengisi datanya itu apa, masih kosong. Ibaratnya itu kita belum kasih suatu nilai, jadi dia nggak bakalan nulis apa-apa gitu. Nah sekarang kita lihat dulu nih, kita kasih contoh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga, ini juga. Kita save. Nah di sini udah ada kan, tuh udah ngebentuk dia table. Kolom 1 baris 1, kolom 2 baris 1, kolom 3 baris 1, terusnya. Tapi kok table nggak ada garis-garisnya gitu kan, bingung kan. Nah ini fungsi dari atribut itu kayak tadi, biar ada garis-garisnya. Kan kita rangkanya doang nih. Nanti kita bikin, tapi nggak sekarang dulu. Kita bikin datanya dulu. Kita lihat nih datanya. Data yang di sini nggak ada. Data yang di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Yang di sini doang nggak ada. Dan dia di merger. Loh gimana caranya di merger? Kita jangan yang di merger dulu. Kita tulis yang di sini dulu nih. Bahas angka 135, 135, seterusnya. Itu di baris paling akhir. Kita tulis dulu ya. Nah nih di baris paling akhir, TR ketiga. Nah ini kan baris paling akhir. Kalau dia kolomnya paling bawah, berarti dia yang paling kanan nih. Kolom paling terakhir. Kolom paling terakhir kita apa nih? 1, 3B, 5B. Kita kopas aja ya. Yang ini juga. Sorry ini ada ini ya. Yang ini juga. Di sini. Yang ini juga. Aduh nih kopasnya susah banget. Yang ini juga. Nah. Kita coba dulu nih. Set. Ini table baris ketiga nih. Yang atasnya kan belum diisi, jadi nggak kelihatan ya. Coba kita isi nih. Diminish, augmented, minor, mayor. Kita coba lagi. Diminish. Terus di sini augmented. Terus di sini minor, mayor. Nah, di sini kosong nih. Dia kan gini. Kita screenshot dulu ya. Kita jelasin dulu nih, kita bedah si tablenya. Sorry, muter-muter. Kita bedah dulu nih. Ini kalau kita merger, otomatis ini adalah kolom 1 baris 1 kan. Ini kolom 1 baris 2. Ini kolom 3. Kolom 1 baris 3. Nah, ini kan udah sama tuh berarti ya. Sep, ini baris 1. Ini juga nih di merger nih. Harusnya kan kayak gini kan. Ini kolom 2, ini baris ke 1. Ini kolom 3, baris 1, seterusnya. Nah, ini kalau kita bikin standarnya. Sedangkan ini di merger. Berarti kita udah tahu kan, yang di merger itu kolom 1 baris 1 sama kolom 1 baris 2. Sekarang kita nih, kolom 1 baris 1. Ini baris 1. Kolom 1 yang ini. Di merger sama kolom 1 baris 2. Kolom 1 baris 2. Nah, ini sama ini di merger. Gimana caranya biar kita tahu ini di merger? Caranya tuh gini. Kalau dia nge-mergernya itu sebuah kolom, kita pakainya closespan. Sorry guys, maksudnya itu kalau misalkan kita pengen gabungin ini baris 1 sama baris 2, tadi kan salah ya, bilangnya malah kolom 1 sama kolom 2.
Nah ini kan kolom ini baris 1, ini baris 2. Nah gimana cara kita gabungin atau merge dari satu baris ini ke baris yang lain? Itu pakai namanya row span. Nah ini kan kita pengen gabungin si kolom 1 baris 1 sama kolom 1 baris 2 kan. Nah yang kita gabungin ini baris 1 sama baris 2 nya, otomatis kita pakai row span. Nah terus ada berapa nih baris yang kita pengen gabungin? Ada 2 baris kan, baris pertama sama baris kedua. Tinggal kita ketik di sini, di TD yang pertama itu kita tambahin atribut yang namanya row span. Ada berapa? Ada berapa baris? Ada 2 baris, baris 1 sama baris 2. Nah ini kan udah kita merge nih, baris yang satu ini sama baris yang kedua. Otomatis di sini nggak boleh ada isinya. Ini biar gampang kita komenin aja. Tuh. Nah ini biar kelihatan kita kasih garis dulu ya tabelnya. Caranya kasih border satu itu berapa pixel ya? Garisnya tuh berapa? Oke. Ini tadi udah dicoba reload kayak gini ya hasilnya. Tuh. Jadi dia nih ke merge. Kalau misalkan belum di row span nih, coba kita hapus dulu ya. Kita coba kayak gini. Nah ini kayak gini kan. Kalau udah kayak gini tadi jadinya ke merger. Oke. Nah sekarang kita lihat nih, di sini jenis chordnya dia ngambil kolom juga nih. Kolom ini, kolom ini, kolom ini, kolom ini diambil. Berarti karena kolomnya di merger, namanya itu call span. Tadi maaf tadi rada kebalik ya kasih tau ya. Jadi kalau kolomnya yang di merger itu call span namanya. Nah sekarang ada berapa kolom yang di merger? Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Nah sekarang kita lihat nih, dia yang didahuluin itu kolom 2 baris pertama, baris pertama kolom kedua. Nah ini didahuluin. Dia ngambil berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita tambahin call span sama dengan 4. Udah. Ini isinya apa tadi? Jenis chord. Ini jenis chord. Nah si kolom 3 baris 1, kolom 4 baris 1 sama kolom 5 baris 1 nya itu kita ilangin kayak gini nih, kita komen aja. Yang dimulai dari kolom 3 baris 1. Ini baris 1, kolom 3 nya ini. Ini baris 1, kolom 4 nya ini. Nah berarti yang dihilangin ini aja nih, semua ini kita hilangin. Kita komen aja langsung ya. Jadi nggak usah capek-capek dihapus. Sebenarnya dihapus bisa, kita hapus aja nih. Tapi nanti kita bingung gitu loh. Mana nih yang di call span, mana nih yang di row span. Jadi mendingan kita komen aja. Jadi nah ya kan, jenis chord udah nih, udah di merger. Oke. Nah ini kan masih ada jarak ya tuh. Yang ini tuh beda sama yang ini, nggak ada jarak, kayak dia garis lurus, nggak ada jarak ini. Ini namanya adalah padding ya, atau spacing juga. Kalau ini lebih spacing sih, cell spacing. Jadi jarak antar selnya. Ini sel 1 sama sel 2 tuh jaraknya segini. Sekarang kita tinggal tambahin aja di bagian tabelnya. Atribut cell spacing namanya. Jaraknya kita kasih 0 biar nggak ada jarak gitu loh. Kita reload tuh. Jaraknya jadi nempel kan itu. Kalau kita gedein jaraknya, kita lebarin 10 misalkan. Tuh, jaraknya jadi jauh kan. Nah ini kita nolin biar kayak gini. Nah sebenarnya kayak gini-gini tuh nggak kita atur lewat HTML, tapi kita atur lewat CSS. Tapi sekarang biar lebih enak dulu ngeliatnya, jadi kita atur dulu aja di sini. Aman ya. Nah sekarang ini kan masih mepet-mepet nih si tulisannya sama garis tabelnya kan.
Kalau ini kan nggak mepet tuh. Itu baru namanya cell padding. Jadi jarak antara garis tabelnya sama datanya itu namanya cell padding. Kita kasih aja dulu, walaupun nanti dipakainya di CSS, kita kasih 5 lah. Nah, ada jaraknya kan. Yang ini juga nih jenis chordnya di tengah. Ini sebenarnya juga pakai CSS, tapi biar lebih enak dulu aja kita kasih namanya atribut text align center gitu ya. Pakai atribut style. Di dalam style itu ada yang namanya text align center, ininya di tengah. Ini nggak usah diikutin dulu, biarin nggak apa-apa. Nah, yang penting kelihatannya enak dulu aja. Dah, ini udah selesai. Ini udah aman, tabel yang pertama. Sekarang tabel yang kedua, family chord. Kita kasih dulu judulnya H2 family chord. Ya kan? Jenis-jenis chord. Kok family chord nggak sih tadi? Oh iya bener. Ini yang sebelumnya jenis chord. Kita save dulu biar kelihatan hasilnya. Nah, ini family chord. Dia pakainya bukan H2 ternyata, H3. Sorry. Aman ya? Sekarang kita bikin table lagi. Nah, perbedaan di sini table apa sih? Di sini dia table, ini table juga. Bedanya apa? Nah, di sini dia bedanya tuh ada bold gitu kan. Di sini namanya adalah head gitu. Jadi table headnya atau header gitu. Biasanya itu dipakai untuk judul atau apa. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa pakai bold aja ya. Yang tadi misalkan di jenis code-nya. Nah, ini kita kasih pakai tag bold gitu kan. Tuh, sama aja kan. Ini jadi bold. Nah, tapi itu sebenarnya kalau dibaca di HTML itu beda. Jadi yang jenis bold ini sama yang header juga beda. Nah, sama satu lagi ada yang namanya strong. Strong itu juga sama. Dia tulisannya jadi bold. Tapi ini sama nih. Nah, tapi beda. Bold sama strong itu. Walaupun dia sama-sama ditebelin. Kalau strong itu di HTML dibaca sebagai ibaratnya kayak kata kunci lah. Misalkan kita nyari di Google search engine tutorial gitar. Nah, ketika tutorial gitar itu kita kasih strong. Nah, itu biasanya di search engine-nya itu lebih terambil gitu loh. Lebih didahulukan dibandingkan kita nggak menggunakan strong. Walaupun saat ini penggunaan strong itu udah nggak terlalu berpengaruh di search engine ya. Sama kayak tadi yang kita pakai header di sini nih. Head maksudnya. Itu tuh biar di sistemnya beda. Oh, ternyata dia pakai head gitu di tabelnya. Dibanding memang kita pakai bold doang. Itu nggak ngaruh gitu. Sekarang kita coba dulu aja ya. Pakai yang namanya head gitu ya. Table head. Sama kita pertama bikin table dulu. Back table. Nah, bedanya di sini ada namanya tag t head gitu ya. Jadi gini, sekarang kita punya bikin lagi. Kita punya ini. Ini sebuah table. Set 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 set. Nah, biasanya di atas kan itu judul atau yang penting-penting yang misalnya nomor, nama, tanggal. Nah, itu kalau kita pakai tag head itu yang mana sih tag head? Nah, ini tag head yang ini nih. Bagian sini. Nah, ini tag head. Kita bikin tag headnya dulu ya. Kita biasa kasih border dulu biar kelihatan. Satu. Sama cell spacingnya. Cell spacingnya 0. Sama cell paddingnya 5 aja. Nah, tag head
Kalau tag head itu kan tadi yang judul, kita bikin yang namanya TR. Sama table row. Table row itu selalu dipakai dimanapun. Jadi kita udah bikin table nih, kita bikin barisnya dulu. Nah, di dalam TR itu ada yang namanya TH, table head. Table head. Ya betul. Kayak gitu. Jadi gini, ini yang bagian headnya. Nah, kita bikin dulu baris si headnya dulu nih, yang paling utama. Nah, biasanya cuma satu, karena dia tebelnya cuma satu kan untuk judul. Satu aja nih. Sisanya kayak tadi, TD. Terus ini juga bawahnya TD. Kita coba dulu ya bikin yang tadi. Ini mayor key 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa tuh? 7, berarti ada 8 kolom ya kan. Ada 8. 1, 2, 3. Kita coba ya. Sorry, ini pakai TH lagi. Kenapa pakai TH? Karena ini masih baris ya, maaf. Jadi ini kita bikin baris di satu baris. Ini TH, ini juga TH, ini TH, ini TH. Nah, pokoknya satu baris ini harus tebel semua. TH. Nah, gitu ya. Ini bikin tadi ada 8. Ini 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini tadi mayor key. Yang ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat dulu nih. Set. Nah, ya kan? Jadi ini tebel nih. Nah, kalau kita bikin tag headnya ada 2, dia berarti tebelnya ada 2. Tuh. Tapi kan biasanya sebagai headnya itu kan cuma satu ya. Cuma di atas doang. Nah, sama sekarang kita udah selesai nih. Kita sekarang bikin yang bodinya, yang ini. Nah kan kalau body kan cuma di paling kiri aja ya, yang tebelnya atau yang judulnya lah. Berarti kita nggak pakai TH semua nanti. TH-nya cuma satu, terus sisanya TD gitu ya. Kita bikin dulu tag yang namanya body. Nah, kita pakai TR lagi. Kita bikin row-nya lagi. Kan row-nya ada berapa tuh? Ada 1, 2, 3. Nah, di dalam row yang kedua nih, itu ada 8 juga sama. Yang pertama dia tebel, TH dulu. TH. Habis itu baru TD semua. TD-nya ada 7 berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ini A, terus A lagi, B minor, A, B minor, C crash minor, terus D, E, F crash minor, sama G crash diminish. Udah, kita coba itu dulu aja. Nah ya kan, ini A nya itu jadi bold karena dia judulnya. Ini juga kan TH, ini sama. Nah itu sebenarnya sama, ini tinggal diikutin lagi aja. Cuma kita biar waktunya gak terlalu panjang, gak usah diikutin, yang penting kita tahu. Sekarang kita lanjutin ya ke forum namanya. Forum, bukan forum, sorry. Daftar les gitar. Kita kasih heading 2, daftar les gitar. Dari nama pria wanita domisili Jakarta. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih jenis-jenis dari
form. Yang pertama, ini adalah namanya teks ya. Jadi type text. Kalau yang ini namanya radio button. Kita pencet-pencet ini. Ini namanya select nih. Yang di domisili nih. Oke. Ini email itu type-nya sama teks. Tapi dia nanti kita kasih pembeda. Ada pembedanya nanti. Nah ini namanya checkbox. Checkbox itu bedanya sama radio button biasanya. Kalau checkbox itu pilihnya bisa banyak. Kalau radio button pilihannya nggak bisa lebih dari satu gitu. Kalau gender kan nggak mungkin pria sama wanita kan, salah satu. Kalau ini kan alat musik yang mau diajarkan tuh bisa gitar sama piano, atau milih salah satunya. Nah yang daftarin namanya submit. Oke, kita langsung aja mulai dari yang nama. Kita bikin dulu di sini. Ini udah ada kan tadi, daftar les gitar. Kita bikin dulu si daftar les gitar ini sebuah teks, input teks. Itu kan bukan sekedar teks ya, tapi ini namanya input teks. Jadi kita bisa ngisi tuh. Nah, pakai apa? Pakai namanya tag input. Nah, input. Nah, type-nya apa? Di sini tadi udah dibilang kan, type-nya itu teks. Type-nya teks. Nah, name-nya itu apa? Name itu di sini adalah sebagai acuan lah. Misalkan di sini kan kita mau ngisi apa sih? Di sini kita mengisi nama kan, mau ngisi nama. Berarti kita namain aja nih. Teks ini tuh namanya nama, name. Input teksnya itu name. Di sini kita harus tambahin namanya ID. ID-nya kita tambahin name. Kenapa harus kita tambahin ID dan apa itu ID? Nanti bakal dijelasin. Kita ikutin dulu aja ya. Nah, kita coba ya, kita save, kita tulis di sini. Set, udah ada kan input text. Nah, tapi kan di sini ada tulisan nama nih. Gimana cara kita nambahin? Kan gampang ya, tinggal nama titik 2. Selesai itu, udah. Tapi sekali lagi, apa sih yang membedakan kalau kita langsung plain text di HTML? Dia nggak bakal kebaca di HTML ya. Dia ini bener-bener plain text doang gitu loh. Mungkin kita bisa kasih paragraf gitu. Nama ini. Tapi jadinya kayak gini. Ya enggak? Nah, gimana caranya? Kalau misalkan di form itu ada namanya tag label. Jadi tag label itu kita bisa ngasih nama ini. Set, nah ini nama tuh kan sama kayak gini kan. Cuma dia nggak plain text. Tapi di sini kita cuma ngasih label doang. Kita nggak tahu nih misalkan ya, kita udah bikin banyak nih kayak gini nih. Nama terus domisili. Terus yang membedakan label nama sama domisili apa? Sama-sama label kan, tapi nggak ada tujuannya gitu loh. Nama itu nanti bisa ke domisili, domisili bisa ke nama. Nah, makanya kita kasih ada yang namanya atribut for. For sama dengan nama. Dah, jadi gini. Ini kita enter aja. Jadi gini, si label nama ini itu kita khususkan atau for itu untuk nama doang nih, si name. Nah, makanya ini kita gunain ID. Pentingnya ID tuh ini. Jadi ketika ada namanya label, itu udah dikhususkan untuk ke input type yang nama ini. Jadi nggak bisa nanti yang domisili nggak bisa pakai label yang ini atau kebalikannya. Nah, contohnya gini biar lebih konkretnya. Ketika kita mencet nama, itu bisa langsung ke dalam input teksnya. Jadi tek tuh langsung kan. Langsung ke sini gitu loh. Sama kayak gini. Tep, tep. Karena ketika kita ngoding itu udah kita bilang nih label nama yang ini itu untuk yang ini.
Nah, misalkan nih kita nggak pakai label for, kita pakai label nama aja nih. Ketika kita klik nama, dia tuh nggak langsung ke sini. Tuh, ya kan? Beda kan? Ketika kita pakai ini, tuh langsung. Misalkan kita tambah lagi deh. Input type domisili, teks di sininya domisili, ID-nya domisili. Nah, kita pakai label lagi nih, label domisili. Ini kita nggak pakai for-nya dulu ya. Nah, tuh, ini kita tuh nggak ada yang tahu nih, mana yang ini buat label buat nama sama label buat domisili. Kalau misalkan kita taruh for di sini untuk name, ketika kita mencet domisili, itu datangnya pasti ke sini. Tuh, mau dimanapun dia posisinya, di sini, di sini. Kalau domisilinya labelnya untuk si name, otomatis dia bakal ke sini. Ya, tuh. Jadi itu pentingnya si label for, harus pakai for, oke? Untuk menandakan bahwa ini loh dia punya gua, bukan punya lo. Kalau misalkan label doang, kayak kita nih ada pulpen di kelas, nggak ada yang tahu itu punya siapa gitu loh, karena nggak ada label khusus namanya gitu loh. Jadi siapapun itu bisa ngambil. Kalau ini udah pasti label for, set, name. Makanya perlu ID itu ini. Ibaratnya ID itu kayak kita kuliah atau kita sekolah. Pasti kita punya NIM atau NIS ya, nomor induk sekolah. Nah itu ID kita, nomor unik kita. Nggak bisa orang lain sama gitu loh. Jadi ID itu harus beda. Misalkan di sini ID-nya udah name, nanti ID yang lain tuh nggak boleh name lagi. Kalau misalkan name lagi ya tadi, kita percuma aja ngasih label for name, ternyata ada yang punya ID name lagi, dua-duanya bisa diisi gitu loh. Jadi harus beda ya. Oke, lanjut, kita udah bikin yang nama. Terus pria dan wanita pakainya apa? Radio button. Sorry, input lagi. Type-nya radio. Name-nya apa? Name-nya di sini gender. Nah, ini gunanya ID lagi. ID-nya kan ada pria, ada wanita kan. ID kan tadi tuh nggak boleh sama. Ini pria, ini wanita. Save. Nah, ini radio buttonnya ada nih. Tapi nggak ada tulisannya. Tuh, ini kan ada pria, ada wanita. Ya, itu tadi fungsi label lagi sebagai penanda. Kita kasih enter dulu ya. 2 kali biar di bawah. Nah, kalau tadi label ada di sebelah kiri, sekarang dia pengen di kanan. Habis radionya dulu, baru nama. Berarti habis input baru kita masukin label. Label for si ini nih, gender, ya enggak? Label for sorry, label for pria karena ID-nya kita butuhin ya. Nah, ini kita kasih namanya pria. Tadi nggak usah diisi dulu deh, biar tahu. Ini wanita. Nah, masih nggak ada kan? Karena kita belum nulis ini. Kita bakal ngisi apa gitu di sini. Ini pria, ini wanita. Nah, terus fungsinya for di sini apa? Kan ini kita udah nulis pria, kok tadi nggak keluar? Ya sama tadi. Ketika kita klik pria, itu langsung ke sini, wanita juga. Dan ini sebagai pembeda gitu loh. Kalau misalkan label ini tuh untuk pria, ini wanita, ngerti kan maksudnya? Aman lah ya kalau ini mah label cuma nama-nama doang.
Nah kalau yang ini nih, si name sama ID lagi. Kalau ID tadi udah dijelasin ya. Jadi ketika nanti di web itu kita input sebuah data nih, pria, oh ID pria nih udah kebaca kalau dia pria, ID wanita juga udah kebaca dia wanita. Nah kalau si name, kenapa ini sama gender dua-duanya? Karena si radio button ini tuh masih yang namanya dasar banget gitu loh, masih plain, masih belum ada ketentuan dia tuh radio buttonnya buat apa. Ketika kita masukin name-nya gender, oh si komputer tahu nih, si webnya tahu nih kalau radio button ini untuk gender. Kan bisa aja misalkan agama ya kan, radio button untuk agama, kan pasti beda dong sama gender, nggak mungkin sama. Kalau misalkan kita nggak pakai name ini, misalkan nih ini beda, misalkan kayak tadi gender ini agama, ini dua-duanya bisa diklik. Kenapa dua-duanya bisa diklik? Karena dia beda, yang satu agama yang satu gender kan, yang satu gender nih. Nah harusnya kalau pria kan itu gender kan, wanita juga gender, gak mungkin dong ini agama ini gender. Nah biar kita memilih salah satunya ini harus sama gender. Kalau nggak sama, dia dua-duanya bisa diklik karena dia berbeda kategori. Oke, tuh ya kan. Jadi itu pentingnya name pada input. Oke, sama nih misalnya name di sini. Nah, lanjut ya. Sekarang kita kepada domisili. Ini namanya select ya. Jadi tinggal tulis dulu labelnya, domisilinya dulu aja. Pakai kasih enter dulu. Kasih apa namanya? Select seperti biasa. Namanya apa? Jangan lupa itu name-nya domisili. Terus di sini domisili. Sorry, ini ID-nya lupa. ID-nya domisili. Oke. Terus yang di select-nya itu kita ada pilihan ya. Kan select itu kayak di sini nih. Jakarta, Bandung apa Surabaya gitu kan. Nah, namanya option. Jadi optionnya Jakarta. Terus Bandung, Surabaya gitu kan. Nah, ini terserah mau berapapun. Nah, jangan lupa kalau udah bikin ini, kita kan belum ada ketentuannya nih labelnya. Bikin dulu label ya. Label for domisili. Karena di sini namanya domisili. Di ID-nya domisili, di sini harus domisili. Tulisan apa? Domisili titik dua spasi. Nah, ya kan? Set, aman. Lalu yang email, sekarang email. Email sama. Si email itu sama dengan input text, type text. Input type-nya text. Nah, ini yang membedakan nih. Gimana caranya kita tahu ini adalah nama, yang satu email. Jadi sini sama kita kasih ID juga. ID-nya email. Nah, labelnya belum. Label for email. Email. Nah, terus alat musik yang ingin diajarkan. Ini terserah nih mau pakai paragraf, mau pakai label, terserah. Tapi yang diutamanya itu pakai paragraf aja. Kenapa? Karena ini tuh bukan sebuah label dari gitar atau piano.
Yang label itu sebuah tanda untuk si radio button atau checkboxnya gitu loh, atau input teksnya. Kalau ini kan judulnya doang, jadi sebenarnya nggak usah pakai label, pakai paragraf aja udah. Alat musik yang ingin diajarkan. Nah, ini baru nih, yang piano sama gitar ini pakai label. Kita tulis dulu checkbox. Checkbox itu dia pakai input juga. Type checkbox. Checkbox. Name-nya apa nih? Misalkan kita kasih alat musik, harus sama ya, kayak yang tadi nih, gender sama gender. ID-nya baru. ID-nya misalkan yang pertama itu gitar. Yang kedua ada apa? Yang kedua itu ada piano. Sip. Labelnya jangan lupa. Ini kan baru kotak doang nih. Tuh. Mau labelnya di sebelah kiri kanan bebas. Kalau di kiri berarti labelnya dulu baru input. Kalau di kanan berarti inputnya dulu baru label. Kita di kanan ya. Ini gitar nih label. For gitar. Di sini yang kita kopas aja terus kita ganti. Label for piano. Ini piano. Nah, ada kan? Nah, ini kan checkbox kan beda sama tadi ya, si radio. Dia itu mau diklik mana aja tetap bisa dua-duanya. Nah, yang jadi permasalahan di checkbox itu, ketika kalau kita salah namain ini nih, misalkan ini tipe, dia dua-duanya tetap bisa dipencet. Kan kalau radio button kan ada yang salah nih, itu udah pasti ketahuan. Kalau yang ini kan gak ketahuan nih, susah gitu membedakannya. Maka dari itu kalau misalkan kita nulis checkbox itu, name-nya harus lebih berhati-hati gitu loh. Jadi kalau misalkan dia pilihannya untuk alat musik, pastiin ini alat musik semua. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, namanya itu adalah, nah ini button. Button itu yang kita klik-klik. Kebetulan ini buttonnya untuk daftar atau submit button. Sama pakai input button. Input button, input submit, sorry. Submit. Nah, name-nya submit button namanya. Submit. ID-nya itu submit. Nah, sebenarnya button itu juga bisa sama submit. Kita coba nih ya, input button ya ini. Nah, tapi bedanya apa sama submit ini? Kalau button itu dia lebih kepada tombol, dia tombolnya bisa banyak gitu loh. Misalkan bisa tombol back atau tombol yang lainnya. Kalau submit itu di forum lagi kan, di form itu untuk mengumpulkan lah udah finalnya. Jadi kita pakainya type yang submit gitu ya. Ini kita kasih, udah ini udah semua ya. Misalkan kita pengen ganti yang ini nggak submit, kita pengen ganti tadi daftar itu pakai atribut value daftar. Nah gitu ya. Misalkan nih, ini kan si submit sama button kan sama ya, cuma beda tipenya. Kita kasih contoh lain, misalkan yang nama nih. Nama kan inputnya tuh type-nya cuma teks kan. Kalau kita ganti ini misalkan password gitu. Nah, dia bakalan beda gitu loh. Jadinya password. Tulisannya nggak kelihatan. Sama kayak tadi, submit sama button. Aman ya.
Atau misalkan kita tambahin lagi deh, misalkan biasanya kan kalau lagi login nih soal Instagram, di sini ada tulisannya username kan, ini belum diganti lagi username, itu namanya placeholder. Jadi misalkan kita tambahin di sini placeholder username, itu kayak tambahan keterangan lah. Nah tuh, jadi jelas nih, ini yang kita isi username atau yang email. Mana email? Kita tambahin placeholder. Nah ada kan email. Nah, itu tuh sebagai keterangan aja. Itu udah selesai, kita sampai daftar les gitar. Nah sekarang yang ini nih, gambar sama yang ini. Ini kan belum nih. Kita tulis dulu nih pengertian sejarah, terus jenis. Nah itu kan di awal, di bagian sehabis heading 1. Nah ini namanya adalah list. Ini kan bulat 1, bulat 2 itu list. Kan juga bisa pakai 1, 2, 3. Yang ini namanya unordered list. Jadi ada 2. Jadi tulisannya gimana ya? Gini ya. List sama ordered list. Nah, unordered list ini dia itu list atau urutan yang tidak mementingkan nomor atau tidak mementingkan stepnya. Jadi dia pakainya lambang gitu, misalnya bulat atau kotak atau segitiga. Nah, tapi berbentuk list. Kalau ordered list itu dia pakai 1, 2, 3, 4, terus atau pakai Romawi gitu ya. Nah, itu kan pakai angka lah, istilah ini pakai lambang gitu aja lah. Oke, bedanya gitu. Nah, tagnya gini, kalau tadi kan unordered list kan pakainya UL. Ini kita baru bikin nih, kita pengen bikin list unordered list gitu doang. Nah yang ini namanya list, sama kayak tadi table. Jadi ini list pertama pakainya tag list, tag li. Ini kedua sampai berapa tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 ya. Nah 5, yang pertama apa, pengertian gitar. Yang kedua sejarah gitar. Yang ketiga jenis gitar. Yang keempat chord. Yang kelima daftar les gitar. Udah nih, kita coba. Nah bisa kan, coba misalkan ini kita nggak pengen buat ini, kita tinggal tambahin di UL nya tag atribut, pakai atribut yang namanya apa ya, kalau nggak salah tuh type apa ya, coba kita coba dulu ya. Type mana, type nya itu circle ya. Nah bener, ternyata type. Nah jadinya kan circle lagi nih, atau square, coba bisa nggak square? No ya kan, kalau defaultnya itu bulat yang berisi yang tadi ini. Nah itu cara gantinya doang. Kalau misalkan pakai yang ordered list pasti dia pakainya angka. Nah kita ganti type-nya misalkan Romawi gitu ya kan, atau ABCD gitu. Nah itu ordered list, kita ngikutin yang halaman tadi aja, unordered list. Udah gitu doang tuh. Dah. Tapi di sini di pengertian gitar dia ada garis bawah nih. Dia kayak hyperlink. Coba kita pencet ya. Loh, tapi ternyata dia bukan ke halaman baru ataupun ke
halaman yang penjelasan berbeda. Ternyata dia masih di sini doang nih. Tek tek tuh. Kok bisa gitu loh. Itu sama sebenarnya, ya mirip-mirip hyperlink gitu lah. Cuma dia lebih kepada suatu bagian doang gitu. Misalkan gini nih, yang pengertian gitar. Kita udah belajar kan tadi ID. Mana tadi ID? Nih ID. Ketika kita udah pakai for nih, si name. Kalau kita mencet nama, kita langsung ke tempat inputnya gitu loh. Nah, cara kerjanya sama kayak ini. Ketika kita mencet ini, kita langsung ke pengertian gitar. Nah, dia juga sama tuh pakai ID. Jadi ketika kita pencet, kita langsung ke tempat yang kita mau gitu. Kita klik dulu nih mana pengertian gitar, kita kasih ID dulu. ID-nya misalkan pengertian gitar. Save ya. Nah, ini kan bukan di form ya. Kalau form kan tadi pakai label. Sekarang gimana caranya kita pengen ngeklik langsung ke pengertian gitar. Tadi kita kan pengen ngeklik pengertian gitar langsung ke sini. Di tag listnya atau LI itu kita kasih sama yang tadi anchor. Karena dia bukan atribut, dia tag. Jadi dia nggak di dalam ini tanda kurung ya. Anchor href sama dengan, ini kita tutup dulu biar enak. Nah kan kalau tadi kan halaman itu pakai .html, terus kita sebutin apa namanya, judulnya apa tadi tuh, jenis gitar .html, sejarah gitar .html. Nah kalau ini gimana nih, kan dia nggak punya .html-nya. Nah kalau misalkan kita manggil ID itu pakai yang namanya pagar, langsung aja pagar pengertian gitar. Udah tinggal gitu doang. Set, tuh langsung ya kan, set tuh langsung. Atau kita mungkin pengen bikin sejarah gitar, coba yang sejarah gitar, kita kasih dulu ID-nya sejarah gitar. Jadi semua tag itu bisa kita kasih ID-nya gitu loh. Sama aja kayak setiap orang itu punya nick kan, nomor induk warga negaraan ya, kependudukan, sorry, bener kan ya, nomor induk kependudukan yang di KTP gitu. Sekarang kita coba dulu. Ini kita taruh di sini. Tadi apa? Sejarah gitar. Ini juga bisa nih. Set, tuh kan langsung kan? Langsung sejarah gitar ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya intinya mirip-mirip lah sama sih apa hyperlink yang halaman lain. Sebenarnya kita juga bisa nih, misalkan nih. Kita kita misalkan dari halaman sejarah gitar nih. Kita pengen kembali ke halaman utamanya, tapi baliknya ke sejarah gitar lagi. Kan ini kan di awal lagi tuh. Pengennya kayak gini nih. Nah, pengennya kayak waktu kita mencet ini. Tuh. Gimana caranya? Di sejarah gitar kita kasih sama aja, tadi kan sejarah gitar itu pagar ya. Samain kayak yang tadi nih. ID dia sejarah gitar. Di belakangnya sejarah gitar. Udah gini aja nih. Kita reload. Tuh, langsung ke sejarah gitar. Aman ya? Ini begitu doang. Nah, ini part terakhir nih. Dia ada gambar nih. Dia ada gambar gitar. Gimana cara masukin gambar gitar? Itu gampang banget. Tadi udah disediain ada gitar di sini biar nggak download. Nanti kita coba, kalian download dulu aja, bebas gambar apa. Sekarang kita masukin gambarnya di abis HR. Nah sini abis 3 garis. Tinggal pakai tag IMG, image disingkat.
pakai tab. Nah langsung nih. Nah khusus untuk image itu dia nggak perlu pakai penutup kayak gini. Kan biasanya tadi ada, kalau Anchor penutupnya ada lagi, ini paragraf juga. Nah kalau image nggak usah. Jadi image cukup pakai atribut source src. Nah sama kayak tadi, kalau dia satu folder, ini kan satu folder nih di halaman utamanya, nggak usah keluar atau masuk ke dalam folder yang lain. Jadi langsung panggil aja gitar dot, jangan lupa extensionnya harus persis jpeg. Kita save. Nah keluar kan. Kalau extensionnya beda dikit aja, jpg tuh, jpeg sama jpeg, pasti nggak keluar dia. Tuh gambarnya gini. Jadi ini harus sama. Nah tapi kan ini gede banget nih. Sama kalau ini tuh diatur di CSS, tapi kita coba ganti dulu aja di atribut style. Style misalkan uh, width itu kan ukurannya kan, widthnya itu kita kasih 50 pixel lah. Oh kecil banget ternyata, 500. Nah pixel itu satuan di web ya, bisa dipakai pixel atau kita bisa pakai persen, misalkan 50%. Nah bedanya apa pixel sama persen? Kalau pixel itu dia ukurannya segitu-segitu aja. Maksudnya gimana? Misalkan nih, ini diginiin tuh, dikecilin, tuh dia tetap tetap segitu ukurannya. Beda sama persen. Kalau persen itu dia ngikutin halaman tabnya. Jadi misalkan 50% segini. Ini kalau dikecilin, dia bakal ngikut tuh. Jadi ini besar segini, dia 50%, tetap aja tuh. Set ya kan. Dah. Jadi bedanya itu aja. 500 pixel. Dah. Aman ya. Nah sekarang gimana nih kalau kita misalkan gambarnya nggak muncul? Kan biasanya kayak tadi tuh, gambarnya nggak muncul nih. Tapi kan kadang-kadang orang ada keterangan ya, kalau gambar nggak muncul tuh nggak tahu gambar apa sih ini. Nah itu ada namanya atribut alt atau alternatif. Jadi misalkan kita tulis gambar gitar. Nah, jadi ketika misalkan lagi error atau sesuatu masalah, itu tuh dia bisa ngasih tahu loh, ini alternatifnya gambar gitar gitu. Jadi tanpa kita lihat pun udah tahu orang ini, oh ini gambar gitar gitu. Mana ya? Di sini kita benerin dulu aja. Nah, tuh kalau misalkan muncul kan tadi gambar gitarnya nggak ada tulisannya kan. Kalau misalkan bermasalah dia muncul. Ya, jadi mungkin sekian dari video latihan, bukan video latihan sih, video pembelajaran untuk belajar HTML. Maaf saya sedikit mengantuk soalnya ini pagi hari. Jadi mungkin ini bisa sebagai acuan dasar pertama kalinya untuk bisa mendalami web lebih lanjut. Jadi HTML ini yang paling dasarnya dulu ya. Kalian bisa cari-cari sendiri atribut atau tag itu di sini nih, Web3 School. Nah, ini bisa dicari-cari nih HTML. Nggak, tadi cuma pengenalannya aja lah walaupun lama ya. Tapi semoga bisa dipahamin. Tuh, yang seperti tadi dibilang ya. Jadi sekian dari video papan tulis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Terima kasih.